Ya pemirsa, hari terakhir melontar jumroh, suasana Mina kini sudah mulai sepi. Iya, 67% jemaah haji Indonesia memilih nafar awal dan sudah meninggalkan Mina pada 12 Zulhijjah. Suasana Jawa Barat kembali lengang di hari terakhir nafar Tsani. Ketiga jemaah mabit 3 malam di Mina dan keluar pada 13 Zulhijjah. Para jemaah haji pun bisa lebih leluasa saat melontar jumroh. Di hari terakhir lontar jumroh ini, rombongan petugas kebersihan mulai membersihkan kawasan Jamarat secara berkelompok atau menggunakan truk penyapu jalanan. Tenda tempat jemaah haji Indonesia menginap pun sudah jauh lebih sepi. Hanya sekitar 33% jemaah yang memilih nafar Tsani. Sementara 67% lainnya memilih nafar awal dan kembali ke hotel di Mekah lebih dulu pada 12 Zulhijjah. Nafar Tsani ya terakhir. Kenapa memilih nafar Tsani, Pak? Karena saya pengen lebih afdol gitu. Sebelumnya kawasan Jamarat dibanjiri jutaan jemaah haji yang mabit dan melontar jumroh pada 10, 11, dan 12 Zulhijjah. Gelombang jemaah haji selanjutnya kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jamaah haji Indonesia yang telah sampai di pemondokan di Mekah agar mereka segera memulihkan kondisi stamina mereka istirahat sejenak barang 1 atau 2 hari agar stamina mereka sehat kembali. Setelah itu baru mereka melaksanakan ibadah tawaf ifadah, sa'i, dan rangkaian ibadah haji lainnya. Rencananya rombongan jemaah haji Indonesia gelombang pertama dijadwalkan pulang ke tanah air mulai 22 Juni hingga 3 Juli mendatang. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengumumkan kuota haji jemaah Indonesia untuk tahun 2025 berjumlah 221.000 jemaah. Kepastian kuota haji tahun depan tersebut didapat usai pertemuan dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas mengumumkan kuota haji jemaah Indonesia untuk tahun 2025 berjumlah 221.000 jemaah. Jumlah ini didapat usai pertemuan antara Yakut Kholil dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di Mekah. Yakut Kholil pun mempertanyakan berkurangnya jumlah kuota jemaah haji Indonesia karena hampir setiap tahun Indonesia mendapat kuota tambahan. Ya, alhamdulillah kemarin saya bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, dan pihak Kerajaan Saudi Arabia secara resmi sudah memberikan kuota untuk haji Indonesia, jamaah Indonesia tahun depan 221.000. Kemarin saya juga tanyakan kok hanya segini gitu. Dan biasanya kita selalu diberikan tambahan kuota, dan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengatakan nanti on proses lah. Yang penting ini dulu persiapan dilakukan dulu untuk 221.000, nanti kalau ada tambahan dibicarakan belakangan gitu. Sementara itu untuk tahun ini, kuota jemaah haji Indonesia merupakan yang terbesar sepanjang sejarah penyelenggaraan haji dengan jumlah total 241.000 kuota. Jumlah ini terbagi dengan rincian kuota sebanyak 213.320 jemaah haji reguler dan 27.680 jemaah haji khusus. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaus Naswar, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merayakan momen Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih dan dagingnya didistribusikan untuk masyarakat dan para pekerja di lingkungan kantor Kemenparekraf.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pendistribusian daging hewan kurban di Gedung Sabta Pesona Jakarta. 420 paket daging kurban disalurkan kepada masyarakat dan para pekerja di lingkungan kantor Kemenparekraf. Hari Raya Kurban tak hanya menjadi momen saling berbagi, tapi turut memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar bagi negara. Itu dari total lebih dari 1,5 juta hewan kurban. Ini bisa membagikan total lebih dari 200 triliun rupiah dari mulai rantai pasok, penyediaan dan pengadaan dari sektor hulunya, peternakan sampai ke penyiapan pemotongan sampai membuat gulenya. Wah, seneng banget ya karena udah dapet daging kurban dari Pak Haji Menteri ya. Terima kasih banyak, semoga tahun depan ada lagi gitu. Terima kasih. Kemenparekraf berharap melalui perayaan Idul Adha kali ini juga dapat terus memperkuat kebersamaan bagi seluruh insan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.